nama saya Bima Surya Patria dengan NIM 245200110 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bank Nusantara. Kali ini saya akan mereview cerita legenda yang berjudul Rawa Pening. Rawa Pening bermula dari sepasang suami istri Ki Hajar dan Nyai Skalanta yang tinggal di sebuah desa dan dikenal sebagai orang yang baik hati serta suka menolong. Meskipun hidup mereka berkecukupan, keduanya merasa sedih karena belum mempunyai seorang anak. Demi mewujudkan keinginan tersebut, Ki Hajar memutuskan bertapa di Gunung Telomoyo agar diberi keturunan. Beberapa waktu setelah kepergian suaminya, Nyi Skalante tiba-tiba mengandung. Namun, pada saat melahirkan, ia terkejut karena anak yang dilahirkan bukan manusia, melainkan seorang naga. Kemudian, naga itu diberi nama Baru Glinding. Walaupun memiliki wujud yang berbeda, naga itu bisa dapat berbicara seperti manusia biasa. Karena merasa malu kepada masyarakat, Nyai Salakenta merawat anaknya secara sembunyi-sembunyi hingga ia tumbuh dewasa. Ketika beranjak dewasa, Baru Glinding mulai menanyakan kepada ayahnya. Ibunya pun menjelaskan bahwa ayahnya adalah Ki Hajar yang sedang bertapa di Gunung Telomoyo. Dengan membawa pusaka sebagai tanda pengenal, Baru Glinding pergi menemui ayahnya. Awalnya Ki Hajar tidak percaya bahwa ia adalah anaknya, sehingga memberikan ujian untuk membuktikannya. Dengan kesulitan, Baru Glinding berhasil melingkari Gunung Telomoyo, sehingga akhirnya diakui sebagai anaknya. Setelah itu, ia diperintahkan untuk bertapa di Bukit Tugur. Sementara itu, di sebuah desa lain yang bernama Patok, masyarakat hidup makmur namun memiliki sifat sombong. Mereka mengadakan pesta besar sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen. Untuk keperluan pesta, warga pergi berburu ke Bukit Tugur dan menemukan seekor naga yang sebenarnya adalah itu Baru Glinding. Tanpa rasa kasihan, mereka membunuh dan memotong tubuh naga tersebut hingga dijadikan hidangan pesta. Pada saat berlangsung, Baru Glinding menjadi seorang anak kecil dan tubuh penuh luka. Ia datang ke pesta tersebut dan meminta makanan karena merasa lapar. Namun warga justru mengusir dan menghina dirinya. Tidak ada satupun yang bersedia menolongnya. Dalam keadaan sedih, ia bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyilatung. Dengan tulus memberikan makanan dan tempat istirahat. Sebagai balasan atas kebaikan Nyilatung, Baru Glinding memerintahkan agar bersiap menghadapi sesuatu yang akan terjadi setelah itu. Ia kembali ke pesta dan menancapkan sebuah lidi ke tanah lalu menantang warga untuk mencabutnya. Banyak orang mencoba, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, Baru Glinding sendiri yang mencabut lidi tersebut. Tiba-tiba, dari dalam keluar air yang sangat deras dan terus mengalir hingga menenggelam seluruh desa. Sementara warga yang sombong tidak mampu menyelamatkan diri dari bencana tersebut. Sementara Nyi Latung berhasil selamat karena mengikuti perintah dari Baru Glinding. Seiring waktu, desa yang tenggelam itu berubah menjadi danau yang kemudian dikenal dengan nama Rawa Pening. Setelah pesta tersebut, Baru Glinding kembali ke wujud aslinya dan dipercaya sebagai penjaga danau tersebut. Pesan moral dari cerita rakyat legenda Rawa Pening yang pertama adalah jangan sombong karena kesombongan dapat membawa kehancuran. Yang kedua, jangan meremehkan orang lain. Siapapun yang bisa memiliki kelebihan tidak kita tahu. Yang ketiga, berbuat baik kepada manusia karena kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik. Keempat, setiap perbuatan ada akibatnya karena perbuatan buruk akan berujung pada hal yang buruk juga. Kelima, memiliki rasa empati dan kepedulian karena perbuatan Nyilatung yang menolong tanpa melihat keadaan. Intinya, bersikap rendah hati dan berbuat baik kepada semua orang agar terhindar dari akibat buruk. Saya dengan cerita di atas, saya menggunakan strategi membaca dengan teknik intensif. Melalui teknik intensif, cerita legenda Rawa Pening dapat dipahami secara mendalam pada bagian makna dan strukturnya. Pembacaan menunjukkan bahwa cerita memiliki hubungan sebab dan akibat yang jelas, di mana perilaku tokoh menentukan akhir cerita. Dari analisis karakter, tokoh berbagai tegas antara berperilaku baik dan buruk, sehingga memudahkan membaca,
menyingkap nilai moral. Selain itu, alur yang runtut membantu membaca memahami perkembangan konflik secara logis. Hasil Mencari Times juga menegaskan bahwa ini cerita terletak pada pesan moralnya, yaitu pentingnya bersikap rendah hati, tidak meremehkan orang lain, dan selalu berbuat baik karena setiap tindakan ada konsekuensinya. Sekian, terima kasih.